warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari yang akan kita pelajari bersama. Silahkan ketua kelasnya siapa? Disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh milizah yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? 21 ya? Enggak apa-apa. Sik. Yang pertama Adit. Adit mana? Oh, di sana. Ardila. Kenapa? Sakit. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari. Sudah ada yang menjenguk. Sudah tahu sakitnya apa? Iya toh. Di WA terus dijenguk. Absen hari ini yang tidak masuk cuma Ardila ya. Sakit ya. Terus kemudian Ari. Nggih. Dava. Farelino. Galih. Semangat oleh. Keisa. Kevin. Kevin mana? Kevin. Mainora. Terus Muhammad Albar. Muhammad Bahtiar. Nadifa. Naufal. Rasifatul. Revi. Rifat. Saskia. Terus siapa lagi? Sebentar ada pengumuman ya. Nanti. Waalaikumsalam. Kelas 8F nanti mengikuti pas jadwalnya kelas 7 ya. Sekar masuk nggak Sekar? Terus Sydney,
Vicky, Wisnu, Januar, Yovan, Zaki. Ya, jadi hari ini yang tidak masuk Ardila karena sakit. Ya, karena Ardila masuknya sudah 5 hari sebagai teman yang baik, seharusnya kalian bagaimana? WA tanya sakit apa, terus dijenguk apa gimana gitu. Rumahnya mana? Mati Gondo. Ya, anak-anak masih ingat atau tidak pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa? Teks eksplanasi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa saja tentang teks eksplanasi? Ciri-ciri, pengertian, ciri-ciri, terus apa lagi? Isi, terus apa lagi? Struktur. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Apa? Iya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya fenomena alam, terus sosial dan budaya. Siapa yang tahu contohnya fenomena alam yang bisa kita bahas dalam teks eksplanasi itu apa saja? Banjir, apalagi? Tanah longsor, tsunami, gempa bumi, apalagi? Petir, ya, proses terjadinya petir, terus apa lagi? Hujan bisa, terus apa lagi? Gunung meletus. Terus misalnya proses terjadinya hujan badai, hujan salju. Pokoknya segala sesuatu yang merupakan kejadian alam itu bisa kita jelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya, hari ini kita akan menambah wawasan kita tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan itu berarti adalah hal-hal yang harus ada dalam tata bahasa jika kita menyajikan suatu teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan menyimak sebuah video pembelajaran tentang kaidah kebahasaan dan kemudian kita juga akan menyimak proses terjadinya hujan. Nah, nanti pada saat kalian melakukan kegiatan menyimak, ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Sudah siap? Sudah. Nah, jika kalian sudah siap, karena kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Nah, iya, hanya 3 karena yang tidak masuk ada 1. Kemarin kelompokmu tidak ada yang perempuan. Masuk Ardila pas kelompok Rifat ini ya? Cuma LKPD ku ning meja bulan. Nah, sudah siap semua? Nah, karena kita duduk berkelompok, maka kita akan belajarnya secara berkelompok. Jika kita bekerja secara berkelompok itu akan lebih bagaimana? Lebih ringan karena kita dapat berdiskusi. Nah, diharapkan nanti pada saat belajar dalam kelompok kalian dapat berdiskusi secara aktif ya. Jadi yang bekerja tidak hanya 1 anak saja. Nah, jika sudah siap, silahkan bagi tugas dulu. Jadi nanti dalam materi pembelajaran ini terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang harus ada dalam teks eksplanasi, ya kan? Kaidahnya itu kan tidak hanya 1, ya. Nah, kita akan menyimak, maka bisa dibagi tugas. Misalnya,
nanti kamu yang mencatat kaidah kebahasaan yang pertama ya, aku kedua, kamu ketiga, dan kamu yang keempat dibagi dan seterusnya. Bisa? Nah, silahkan dikeluarkan dulu buku tulisnya. Nanti hal-hal yang penting silahkan dicatat. Kemudian nanti digabung menjadi satu sehingga kalian mendapatkan pengetahuan yang utuh. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Nah, sudah siap semua? Sudah siap? Saya putar ya. 1, 2, 3. Terdengar suaranya? Bahasa Indonesia kelas 8 oleh Indiana Widya Rahmawati. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Eriana dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sudah siap untuk menambah wawasanmu? Yuk simak penjelasan dari kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi, yaitu eksplorasi menjelaskan suatu hal secara umum dan keseluruhan. Contohnya, ketika menjelaskan tentang tsunami, maka yang dijabarkan adalah bagaimana proses terjadinya tsunami, penyebab dan akibat dari bencana tersebut. Selanjutnya, menggunakan kata bermakna denotasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah menggunakan kata bermakna denotasi atau denotatif. Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas atau makna sebenarnya. Selanjutnya, menggunakan konstruksi kausalitas maupun kronologis. Hal ini karena teks eksplanasi berisi paparan proses baik secara kausalitas maupun kronologis. Konstruksi kausalitas merupakan konstruksi yang menyatakan sebab akibat, sedangkan kronologis menyatakan urutan waktu. Penggunaan istilah teknis. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta ini berfungsi untuk membuat kebenaran dan hubungan kausalitas yang terpampang dalam tulisan. Oleh sebab itu, informasi harus berpijak pada ilmu pengetahuan, sehingga penulis menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awal atau selanjutnya, menggunakan kata kerja relasional dan material. Kata kerja relasional menyatakan adanya hubungan sebab akibat, sedangkan kata kerja material digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Berikut adalah contohnya. Silakan kalian baca dan kalian cermati contoh dari kata kerja relasional dan kata kerja material berikut itu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang kaidah teks eksplanasi. Sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran ini, terdapat satu pesan motivasi. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak tentang tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Apakah sudah bisa ditangkap apa yang disampaikan oleh video tadi? Sudah? Yang benar. Kalau belum, kita ulangi satu kali lagi. Ya, diulangi lagi yang penting-penting bisa dicatat. Ya, siap ya? Disimak yang benar-benar disimak. Jangan melakukan aktivitas lain ketika kalian menyimak supaya pesan yang disampaikan oleh video ini dapat kalian terima dengan baik. Nanti saya tanya ya. Bahasa Indonesia kelas 8 oleh Indiana Widya Rahmawati.
Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Eliana dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sudah siap untuk menambah wawasanmu? Yuk simak penjelasan dari kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi, yaitu fokus pada hal umum. Teks eksplanasi menjelaskan suatu hal secara umum dan keseluruhan. Contohnya, ketika menjelaskan tentang tsunami, maka yang dijabarkan adalah bagaimana proses terjadinya tsunami, penyebab dan akibat dari bencana tersebut. Selanjutnya, menggunakan kata bermakna denotasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah menggunakan kata bermakna denotasi atau denotatif. Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas atau makna sebenarnya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. Hal ini karena teks eksplanasi berisi paparan proses baik secara kausalitas maupun kronologis. Konjungsi kausalitas merupakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat, sedangkan kronologis menyatakan urutan makna. Penggunaan istilah teknis. Informasi yang dikatakan dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kosa ini berfungsi untuk memperkuat kebenaran dan hubungan kausalitas yang terpampang dalam tulisan. Oleh sebab itu, informasi akan memiliki pada pintu pengetahuan, sehingga penulis menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh paparan atau ciri. Selanjutnya, menggunakan kata kerja relasional dan material. Kata kerja relasional menyatakan ada hubungan sebab akibat, sedangkan kata kerja material digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Berikut adalah contohnya. Silakan kalian bekerja dan kalian cermati contoh dari kata kerja relasional dan kata kerja material berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang kaidah teks eksplanasi. Sebelum ibu mengakhiri video pembelajaran ini, terdapat satu pesan motivasi. Keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kekayaan mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Siapa yang tahu kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yang pertama tadi apa? Bersifat apa? Nah, siapa yang berani menuliskan? Ya, ini. Tulis di sana. Bersifat umum atau ya, fokus pada hal umum atau bersifat ya. Terus kemudian ciri atau kaidah kebahasaan yang kedua tadi apa? Menggunakan kata bermakna denotasi atau makna yang sebenarnya. Kalian masih ingat atau pernah mendengar atau belum denotasi, konotasi atau denotatif dan konotatif? Sudah pernah mendengar apa belum? Masa belum? Nah, kalau belum kita bahas bersama ya. Nah, jadi pada teks eksplanasi itu menggunakan kata denotasi. Kata denotasi adalah kata dengan makna yang sebenarnya. Kalau konotasi adalah makna yang kiasan atau tidak sebenarnya. Nah, mengapa kok pada teks eksplanasi ini menggunakan kata dengan makna yang sebenarnya? Karena pada teks eksplanasi ini kita akan membahas hal-hal yang bersifat ilmiah atau berdasarkan suatu ilmu tertentu. Nah, kalau konotatif tadi apa, Bu? Konotatif itu kan maknanya kias. Biasanya kita menjumpai pada karya sastra seperti puisi. Nah, misalnya kita akan membahas
proses terjadinya hujan. Nah, berarti kita juga harus dengan lugas menggunakan kata hujan. Boleh apa tidak kalau kita menggantinya dengan seperti ini? Proses terjadinya awan menangis. Nah, kalau dalam puisi boleh awan pun menangis melihat kisah yang begitu memilukan. Awan menangis kalau pada puisi itu maksudnya apa? Hujan. Tapi kalau pada teks eksplanasi kita harus menggunakan kata dengan makna yang sebenarnya. Pinter. Nah, sekarang kaidah kebahasaan yang ketiga apa? 1, 2. Siapa yang berani menuliskan? Siapa yang berani menuliskan? Ayo, Fa. Menggunakan konjungsi kausalitas atau kronologis. Apa ya konjungsi kronologis atau kausalitas itu? Ada yang tahu apa belum? Apakah sudah ada yang tahu? Menggunakan konjungsi kausalitas. Ya. Kaidah yang ketiga adalah menggunakan konjungsi kausalitas maupun konjungsi kronologis. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Nah, yang pertama ini. Kausalitas itu artinya adalah apa? Sebab akibat. Terus kalau kronologis, iya pinter. Kronologis adalah urutan waktu. Nah, konjungsi yang biasa digunakan dalam sebab akibat seperti yang sudah dijelaskan pada video tadi adalah apa misalnya? Kausalitas soalnya. Yang menerangkan sebab akibat misalnya adanya lempengan yang saling bergesekan mengakibatkan guncangan yang sangat dahsyat seperti itu. Hujan yang terjadi terus-menerus menyebabkan banjir misalnya seperti itu. Kalau konjungsi kronologis itu urutan waktu, berarti misalnya apa? Lalu kemudian apa lagi? Selanjutnya. Nah, setelah itu misalnya sinar matahari mengenai air yang berada di sungai, waduk, telaga, dan tempat penampungan air lainnya. Kemudian air menguap. Setelah air menguap, air di atas awan akan berkumpul menjadi titik-titik awan yang bergabung menjadi satu. Lah itu kemudian setelah itu lalu itu namanya menggunakan konjungsi kronologis. Nah, pada teks eksplanasi ini bisa dikembangkan dengan dua pola. Yang pertama adalah pola sebab akibat dan yang kedua adalah pola urutan waktu atau kronologis. Nah, sekarang kaidah yang keempat tadi apa? Siapa yang masih ingat? Ya, siapa yang berani menuliskan di depan? Ya, Noval. Nanti gantian ya. Menggunakan istilah teknis. Siapa yang tahu istilah teknis itu apa? Angkat tangannya. Istilah teknis adalah apa? Istilah yang hanya digunakan pada saat kita sedang membahas tentang suatu ilmu tertentu. Misalnya kita sedang membahas tentang proses terjadinya hujan. Nah, maka istilah teknis yang muncul pada teks eksplanasi tersebut adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan air. Misalnya apa? Misalnya hidrologi, terus apa lagi? Evaporasi, terus apa lagi? Misalnya erosi dan sebagainya. Istilah teknis itu bisa kita anggap supaya mudah istilah yang tidak bisa kita gunakan dalam berbagai konteks. Jadi hanya pada hal-hal tertentu saja. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima. Siapa
Menggunakan kalimat pasif. Jadi jenis kalimat ada berapa anak-anak? Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang bagaimana? Tadi di video dijelaskan. Subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Iya, subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas dan berawalan ter atau di. Contohnya, gempa bumi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Digolongkan. Nah, di situ kan kata kerjanya kan adalah golong itu ya. Kalau aktif maka menggolongkan, kalau pasif digolongkan. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya, siapa yang masih ingat yang keenam? Apa? Tidak dengar, satu saja yang jawab. Ya, siapa yang bisa menuliskan? Ayo Rasifatul. Sekar, ayo Kar. Oh, Rasifatul. Menggunakan kata kerja mental dan kata kerja relasional. Nah, kata kerja relasional ini berarti apa? Relasi, berarti saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, itu tadi kata kerja Nah, ini yang terakhir dituliskan oleh Rasifatul. Menggunakan kata kerja mental atau relasional. Nah, jadi ini adalah kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yang harus kita penuhi apabila kita akan menyajikan suatu teks eksplanasi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Apa belas? Jelas apa belas? Jelas. Nah, setelah kalian mengetahui kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi, kegiatan selanjutnya adalah kita akan melakukan kegiatan menyimak tentang proses terjadinya hujan. Nah, ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, jadi pada kegiatan ini kita akan menyimak proses terjadinya hujan dan ini. Istilah teknis yang terdapat dalam video proses terjadinya hujan ada 6, yaitu, jadi nanti kalian akan menyimak sambil mencari kalimat teknis yang digunakan dalam video tersebut, ya. Setelah ketemu, nanti kalian akan mencari artinya pada kamus bahasa Indonesia yang sudah Ibu bawa di depan itu, ya. Nih. Terus selain itu, selain mencari istilah teknis, kalian diminta untuk menceritakan kembali sesuai dengan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Jadi pada saat menceritakan, kalian harus ini, fokus pada hal umum. Misalnya dijelaskan dulu, diberi pengantar. Hujan adalah apa, ya toh? Kemudian harus ada istilah teknis yang digunakan. Harus terpenuhi semuanya. Nih. Sudah dapat semua ya? Sudah. Sudah siap semua? Sudah dibagi tugas dengan kelompoknya untuk berdiskusi? Semuanya menyimak ya. Harus fokus. Hentikan dulu kegiatan yang lainnya. Ngobrolnya nanti dulu ya. Simaklah video berikut ini untuk menyelesaikan RKPD yang telah Ibu berikan. Proses terjadinya hujan. Hujan merupakan
Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengambunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Nah, kemudian partikel-partikel es yang berkumpul akan membuat awan semakin dingin dan berat. Kemudian turunlah titik-titik air ke permukaan bumi yang disebut hujan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Setelah menyimak, silakan kalian bergabung dengan teman satu bangku untuk melakukan diskusi menyelesaikan KPD yang telah Ibu berikan. Tetap semangat ya. Nah, setelah melakukan kegiatan menyimak proses terjadinya hujan ini, sudah ketemu semua apa belum 6 istilah teknis itu? Belum? Siapa yang sudah? Sudah. Siapa yang sudah lagi? Baru satu kelompok yang sudah. 1, 2, 3. Berarti 3 kelompok yang lainnya belum. Nah, saya ulangi 1 kali lagi, disimak dengan cermat ya. Dibagi tugas dengan temannya. Nah ini untuk menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan. Proses terjadinya hujan. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi.
Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tubuh saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Nah, kemudian partikel-partikel es yang berkumpul akan membuat awan semakin dingin dan berat. Kemudian turunlah titik-titik air ke permukaan bumi yang disebut hujan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Setelah menyimak, silakan kalian bergabung dengan teman satu bangku untuk melakukan diskusi menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, sudah lengkap semuanya, ada 6. Kelompoknya Rifat sudah lengkap? 6. Kelompoknya Adit? Hah? Sudah. Kelompoknya Dava? Kurang 1. Nah, ini nanti kita akan bersaing untuk mencari kelompok yang terbaik ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak sebanyak berapa kali? 2 kali. Nah, menurut kalian proses terjadinya hujan yang Ibu tayangkan tadi itu dikembangkan dengan pola apa? Dengan pola sebab akibat atau dengan pola urutan waktu? Apa? Ya, apa Rifat? Urutan waktu. Kenapa kok urutan waktu? Kenapa? Karena apa? Siapa yang tahu? Karena menggunakan konjungsinya menggunakan konjungsi kronologis. Kemudian setelah itu, tadi kan di videonya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dicari istilah teknis yang sudah kamu temukan tadi, dicari artinya dalam kamus ini. Sini, tolong dibagikan, Farel. Satu kelompok 1 ya, kuat apa enggak? Tolong bantu sini. Nah, dicari artinya. Apakah tadi ada istilah yang baru pertama kali kalian dengar? Ada apa enggak? Apa misalnya? Misalnya apa? Iya, misalnya evaporasi, transpirasi, terus apa lagi? Hidrologi. Itu adalah istilah-istilah yang mungkin ada di antara kalian yang baru pertama kali mendengarnya. Nah, sekarang silahkan dicari artinya. 5 menit ya, cukup? Cukup. Nanti kelompok yang sudah menemukan arti dari ke-6 istilah teknis itu, silahkan angkat tangannya, kemudian silahkan diisi, di situ ada game. Dan artinya, nanti kita lihat bersama, apakah sudah betul semua atau masih ada yang kurang tepat. Ayo 5 menit. Hah? Kenapa kok kaget? Kamus itu abjadnya sudah diurutkan. Misalnya kamu mau mencari arti kata evaporasi, nah ditepet-tipet,
Di tepi-tepinya ini kan ada A, B, C, D, E sampai Z toh. Evaporasi berarti huruf abjad yang pertama apa? E, berarti tinggal dibuka E. E. Nah, ini sudah ada, semuanya ada di sini. Jadi tidak perlu membolak-balik. Siapa yang masih belum bisa menggunakan kamus? Ini kalau kurang di depan masih ada kamus, ini ada 4. Ini bisa digunakan. Bisa digunakan supaya lebih cepat. Gak apa-apa. Ya itu tipis itu. Ayo. Lima menit lagi. Sudah ketemu berapa? 2. Ketemu berapa? 3? Oh iya 2. Ketemu berapa? Belum ketemu sama sekali. Evaporasi. Berarti dicari E. E mana E? E sini. ES, EVV. Ini evaporasi ada. Ayo siapa lagi yang belum menemukan sama sekali? Evolusi. Ini di kamusnya Vicky nih loh ada. Nah, ini kan EK, berarti kan belum tau kan EV toh? Nah, EL berarti belum. Cari yang paling belakang kan V kan huruf abjad terakhir ya toh? Ini Eva. Nah, ini loh, ini salah tulis ya di sini. Ini loh. Ada toh? Ini toh. Evaporasi nih, nah, penguapan. Tiga menit lagi. Ada kelompok yang sudah selesai? Bakhtiar sudah? Kelompoknya Naufal sudah? Nah, berarti golek tenanan. Nah, kalau berarti yang sudah pada kelompoknya Naufal ya? Silahkan kelompoknya Naufal maju ke depan, diwakili 1 anak atau 2 anak, silahkan maju ke depan sini. Ayo ketua kelompoknya siapa yuk? Naufal dan siapa yuk? Sini maju ke depan untuk memainkan game ini loh. Ayo. Nah, ini kelompoknya Naufal sudah selesai semua. 6 istilah sudah ketemu semua artinya. Ada yang sudah selesai lagi? Belum? Ini berapa? 5 kurang 1. Yuk, semangat. Sudah berapa? 4.
Sebentar, ditunggu biar temannya ada yang selesai dulu ya. Nanti baru dicek di situ jawabannya sudah betul apa belum. Lu berapa? Sudah ketemu berapa, Far? 4. Berapa? Kurang 2 ya. 5, tak tambahin 5 menit lagi ya. Saya tambah 5 menit lagi nanti sampai, ya dipegang dulu aja, dipegang dulu. Sampai itu jarumnya di angka 12. Kenapa? Ada yang kesulitan? Apakah ada istilah yang tidak ada artinya di kamus? Ini loh. Sudah selesai? Sudah, 2 kelompok sudah. Kurang berapa? Kurang 1. Apa? Mencari arti apa? K. K-O-N. Kan ini sudah kelewatan kan, ini K-O-N-S. Seharusnya konden kan D toh. Nggak ada masuk. Masuk nggak ada. Kon. Ayo. MN. Dicari di kamus yang lain. Sudah ada 3 kelompok yang selesai. Nah, siapa lagi yang sudah kurang 3 kelompok? Bapak sudah selesai? Nah, terus berarti sudah ada 4 kelompok yang selesai. Ayo yang 2 semangat. Terima kasih. Sudah? Yang nomor 1 dulu ya. Nah, sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah selesai semua, siapa yang kelompoknya berani maju ke depan untuk memainkan game itu, mencocokkan kata istilah dengan artinya? Kelompoknya Noval, ya ayo Val, maju Val. Yang kelompok lainnya silahkan diperhatikan ya. Apakah jawaban dari kelompok Noval ini sudah betul semua atau masih ada yang kurang tepat? Nah, klik mulai. Nah, klik mulai. Nah, itu di situ ada waktunya ya kan. Nanti dapat digeser itu. Hidrologi artinya apa? Diklik. Gini loh. Tangan 2. Ini kondensasi artinya apa? Atas Perubahan. Nah, ininya sambil dipencet. Ayo yang lainnya memperhatikan kelompoknya Noval. Yang mana lagi? Ini yang sambil diklik ini. Nah, ini diklik, digeser. Dipaskan. Nah, dilepas. Nah, lagi. Diklik lagi.
Ayo kita perhatikan jawaban dari kelompoknya Noval, apakah sudah betul semua? Kirim jawaban. Ya, ternyata sudah centang semua, berarti kelompoknya Noval sudah betul semua. Ayo kita beri tepuk tangan. Ada lagi kelompok yang ingin mencocokkan jawabannya? Ayo kelompoknya Rasifatul. Sebentar, dia masih proses memuat ulang. Nah, silahkan. Mungkin ada perbedaan, sedikit perbedaan kata ya di kamus masing-masing itu. Dicari yang kira-kira sesuai dengan yang ada di sini. Diklik, ininya diklik. Yang kiri satunya mencet sini. Nah, terus yang satunya geser. Dipaskan. Perubahan uap air, ya, apa? Hidrologi adalah ya ilmu tentang air bawah tanah. Terus transpirasi berarti apa? Pelenyapan uap air dari permukaan daun. Nah. Ya, ternyata kelompoknya Rasifatul juga betul semua. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau mencoba? Ya, Dava. Tidak, 3 aja. Ya, mulai lagi, klik mulai lagi. Apa? Enggak, tidak 3 kelompok aja. Tolong di penghapusnya itu tolong diambilkan. Apakah betul semua? Oh iya, betul semua. Tepuk tangan. Hari ini yang harian siapa? Tolong dihapuskan ya, Rasifatul yang cantik. Nah, nomor 1 sudah kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita akan melanjutkan ke nomor 2 itu apa? Ceritakan kembali dengan memperhatikan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat dari video tadi? Proses terjadinya hujan pertama kali diawali dengan apa? Apa? Matahari, air, ayo yang mana? Kita ulangi 1 kali lagi, kita simak bersama-sama, kemudian silahkan dicatat urutan dari pertama sampai yang terakhir, kemudian dirangkai menjadi sebuah paragraf. Sudah?
Ayo tulis, bos tul. Dah. Silahkan duduk dulu Rasifatul. Dah. Sudah siap untuk menyimak satu kali lagi? Nah. Simaklah video berikut ini untuk menyelesaikan KKPD yang telah Ibu berikan. Proses terjadinya hujan. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus? Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri adalah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tubuh saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Nah, kemudian partikel-partikel es yang berkumpul akan membuat awan semakin dingin dan berat. Kemudian turunlah titik-titik air ke permukaan bumi yang disebut hujan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Setelah menyimak, silakan kalian bergabung dengan teman satu bangku untuk melakukan diskusi menyelesaikan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, jadi itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Yang pertama diawali dari proses apa dulu? Sinar matahari mengenai permukaan air yang ada di bumi. Kemudian terus terjadi proses apa? Air terkena sinar matahari kemudian menjadi apa? Air kok menjadi gas. Nah, menguap. Kemudian terjadi proses penguapan. Nah, istilah penguapan itu tadi apa namanya? Evaporasi. Jadi setelah matahari terkena air yang ada di muka bumi akan terjadi proses evaporasi atau penguapan air. Air ini menguapnya kemana? Ke atas, ke udara, ya ke lapisan atmosfer. Nah, semakin tinggi maka suhunya akan semakin rendah sehingga uap air setelah sampai di atas sana kan dingin ya kan, sehingga dia menjadi apa? Partikel es. Nah, partikel es itu, partikel itu kan berarti ukurannya sangat kecil sekali, berkumpul menjadi satu sehingga membentuk awan. Nah, semakin lama partikel es itu kan semakin berkumpul, semakin banyak awan, semakin hitam dan menjadi semakin berat sehingga turunlah
hujan. Nah, sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompokmu untuk menceritakan kembali proses terjadinya hujan. Harus diingat, yang pertama fokus pada hal umum, berarti harus diberi hujan adalah peristiwa apa. Kemudian baru dijelaskan prosesnya, mengapa dan bagaimana. Waktunya berapa menit ya? Ini jam berapa? Nanti sampai jam 8:30 ya kita ya? 10 menit, berarti nanti sampai jarum panjangnya itu di angka 4. Baca sini. Saya ngerti Indonesia apa? Saya ngerti Indonesia. Iya. Enak akeh. Hujan merupakan fenomena alam yang ya bagus. Ya, pintar ini dibuat catatan hal-hal penting dulu ya. Apa Dava? Hujan merupakan proses terbentuknya air di muka bumi. Proses terjadi hujan diawali dengan panasnya matahari. Lalu air menguap dan terjadi evaporasi. Lalu air menguap dan terjadi evaporasi. Evaporasi ini nama lainnya dari penguapan air ini. Berarti lalu air menguap atau ini bukan dan. Ya. Lalu menguapnya air yang disebut transpirasi tadi apa? Transpirasi tadi adalah penguapan air dari tumbuhan. Berarti ini gini, selain dari evaporasi, uap air juga berasal dari transpirasi. Transpirasi adalah apa? Uap air yang dihasilkan dari proses pernafasan tumbuhan, begitu ya. Diperbaiki ya yang bagian ini ya. Tidak usah disetipo, dicoret aja. Nggak apa-apa. Kamu kenapa, Farel? Pusing. Izin ke belakang. Ya dipakai itu tandanya itu dipakai. Satu anak. Satu anak. Ngapain ke kamar mandi berdua gitu? Menguap, membentuk. Kalau nggak cukup di belakangnya tidak apa-apa. Tadi gimana tuh yang transpirasi lupa? Selain dari proses evaporasi, uap air juga dihasilkan dari transpirasi atau proses pernafasan pada tumbuhan. Jadi Jadi sumbernya tadi kan ada dua tofa, evaporasi dan transpirasi.
Bagaimana kelompoknya Rasifatul? Baru ini. Hujan merupakan baru satu. Evaporasi. Ya. Apa? Sudah. Ini baru pokok-pokoknya saja, Mas Rifat. Proses. Tapi kamu bisa menceritakan lagi secara lisan? Bisa. Ayo maju ke depan kalau bisa. Akan mendapatkan hadiah menarik. 1 unit gambar mobil. Lebih ya? Berani kamu maju sini, ayo nang gak apa? Ya. Karena tidak diucapkan sama Tuhan. Ayo, kita beri tepuk tangan kepada Rifat. Dia akan menceritakan secara lisan ya. Ayo. Sebentar. Bagus, jangan melayot-melayot. Lihat aja, ayo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yo iya toh. Perkenalan dulu dari kelompok berapa? Kiro 4. Kelompok. Saya dari kelompok 4 Dari kelompok 4 akan akan menyampaikan menyampaikan cerita cerita tentang apa? tentang proses terjadinya hujan. Ya. Kita simak cerita dari Rifat, suaranya yang keras. Yang pertama, hujan adalah proses terbentuknya air dari muka bumi. Panas matahari, penguapan air dan disebut evaporasi. Evaporasi. Penguapan air pada tumbuhan yang disebut transpirasi. Nah, berarti ya ini efeknya. Ini kan baru pokok-pokoknya saja. Diceritakan kembali, ditulis biar ceritanya itu runtut, dikerjakan lagi. Bakso. Yuk. Iya. Siapa yang sudah? Dava sudah? Coba tak lihatnya. Hujan merang. Selain dari evaporasi, penguapan air juga terjadi dari transpirasi. Selain terjadinya penguapan dari transpirasi, Pito, uap air akan Mengembun yang transpirasi. Nah, ini transpirasi itu apa? Jelaskan dulu. Transpirasi adalah apa? Proses penguapan air pada tumbuhan. Nah, titik ya kan ini. Selain terjadinya penguapan dari transpirasi, kemudian iki gak selain. Tapi apa? Uap air tersebut akan mengembun yang disebut. Nah, setelah itu uap air akan menjadi partikel es. Partikel es tersebut menyatu menjadi awan. Setelah itu partikel es berkumpul semakin berat dan terjadilah hujan. Ya, silahkan ayo siapa kelompok yang berani maju, 1 kelompok atau 2 kelompok saja. Ayo Dava. Silahkan kelompoknya Dava maju. Diwakili oleh Dava. Ayo Dava. Yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kembali tentang proses hujan. Hujan merupakan proses terbentuknya air di muka bumi. Proses terjadinya hujan diawali dengan panasnya matahari, lalu air menguap atau terjadi evaporasi. Selain dari evaporasi, penguapan air juga terjadi dari transpirasi.
Transpirasi adalah proses penguapan air pada tumbuhan. Kemudian uap air tersebut akan mengembun dan disebut kondensasi. Yang keras. Setelah itu uap air akan menjadi partikel es. Kemudian partikel es tersebut menyatu jadi awan. Setelah itu partikel es berkumpul Semakin berat dan terjadilah hujan. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Dava. Urutannya sudah urut ya. Tadi sudah menggunakan istilah teknis, sudah juga disebutkan hal-hal yang bersifat umum. Ada lagi kelompok yang mau maju? Satu kelompok lagi loh. 3, masih ada yang mau maju lagi? Yuk. Pasti nanti ada hal yang berbeda. Tadi yang ke kamar mandi sudah kembali apa belum? Ya, silakan. Dipakai di leher itu. Sudah, siapa lagi yang berani? Ayo kelompoknya Naufal. Ini loh Vicky, ini loh. Ayo. Ayo Vicky mewakili kelompoknya. Iya. Sini. Waduh. Di depan sini. Gimana? Sapa dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi menceritakan kembali apa proses terjadinya hujan. Silakan. Hujan merupakan fenomena alam yang sering ditemui dalam sehari-hari. Fenomena hujan termasuk proses terbentuknya air di bumi atau bisa dijelaskan penyebab hujan ialah menguapnya di permukaan yang membentuk awan panas matahari mengakibatkan terjadinya penguapan di bumi. Proses ini disebut evaporasi karena air akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atmosfer. Ya lagi sampai selesai toh. Ada juga transpirasi yang merupakan penguapan yang terjadi pada tumbuhan, akan tetapi jumlah air yang dihasilkan lebih sedikit setelah uap naik ke atmosfer akan melalui proses kondensasi. Ya. Di mana uap akan menjadi partikel es karena suhu yang tinggi. Partikel tersebut menyatu membentuk awan, kemudian es berkumpul dan awan jadi berat dan turunnya hujan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Vicky. Sudah, ada lagi yang mau maju? Nah, tadi menurut kalian bagaimana cerita dari kelompoknya Naufal? Sudah lengkap apa belum kaidah kebahasaannya? Sudah, dia sudah menggunakan istilah teknis, terus dijelaskan dulu dari hal yang bersifat umum. Kemudian apalagi tadi? Sudah menggunakan konjungsi kronologis. Terus apa lagi? Sudah terdapat kata kerja relasional atau kata kerja mental. Ya sudah lengkap, berarti kelompoknya Naufal sudah bagus. Dan anak-anak cukup 2 kelompok dulu yang maju hari ini. Untuk kelompok yang lainnya nanti silahkan dikumpulkan dan akan saya periksa setelah kegiatan pelajaran selesai. Nah anak-anak, waktu pembelajaran kita masih 5 menit lagi ya? Ya. Nah dalam kegiatan hari ini apa yang dapat kita simpulkan bersama? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada berapa? 6. Terus kemudian
kalian mengetahui proses terjadinya hujan. Terus apa lagi? Mengetahui macam-macam istilah teknis. Siapa yang hari ini baru pertama kali mendengarkan istilah teknis yang ada proses terjadinya hujan tadi? Ada? Kata apa yang baru pertama kali kalian dengar? Kondensasi. Nah, itu merupakan hal-hal baru yang dapat kalian gunakan untuk menambah wawasan. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya akan masih lagi hal-hal menarik yang akan kita pelajari dari teks eksplanasi. Nah, minggu depan ya kita berjumpa lagi hari apa? Hari Rabu ya. Nah, pada pertemuan hari Rabu kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang teks eksplanasi. Namun kita masuk materi yang baru yaitu tentang menyajikan komentar. Menyajikan teks eksplanasi. Jadi nanti kita sebelum menyajikan itu proses apa saja yang harus kita lewati, urutannya bagaimana akan kita pelajari minggu depan. Nah, sebentar lagi kalian akan melanjutkan pembelajaran apa? Seni budaya ya? Oh, BK. Ya. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Bu Eriana akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa lagi minggu depan. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.